Kalau Anda baru bergabung dengan kami di Talk to iNews, Anda sekarang sedang menyaksikan topik soal kekerasan terhadap anak. Kita sudah membahas dari jam 8 malam waktu Indonesia Barat. Anda mau berikan komentar silakan di iNewsTVmobile.com. Yang masih kita tunggu adalah pernyataan terbaru dari kepolisian daerah Metro Jaya, Polda Metro Jaya, soal perkembangan penyidikannya. Bang Aris, tadi kan data-data kita singgung gitu ya. Macam-macam kasusnya, tapi biasanya yang gede-gede banget yang kita singgung. Jadi sebetulnya kan yang Bang Aris bilang kita pengennya simbol negara menunjukkannya. Emang sengaruh apa kalau itu dilakukan? Seberpengaruh apa sih gitu menurut Bang Aris? Itu sebagai bagian mengajak peran serta masyarakat. Karena masyarakat kita itu selalu kalau misalnya ada kejadian seperti ini ya, itu pasti statementnya, ya anakmu nggak kau jaga ya terjadi perkosaan seperti ini dong. Kamu anakmu hilang, berarti kau nggak jaga. Artinya masih sebatas seperti itu. Nah kalau ini terus menerus kita biarkan, maka anak-anak akan terlanggar haknya terus menerus. Jadi saya kira dengan orang dewasa sibuk saling menyalahkan. Betul gitu ya? itu. Nah oleh karena itu betapa pentingnya simbol-simbol negara untuk melakukan perlawanan terhadap ini. Bahasa saya simbol-simbol perlawanan gitu. Itu bisa diambil peran itu oleh ibu negara. Ibu negara bisa paling tidak mengajak peran serta masyarakat. Ayo katakanlah konteks ibu misalnya, gerakan ibu bergerak misalnya. Ayo kita bergerak untuk menjaga anak kita, membahagiakan anak kita. Caranya bagaimana? Terus menerus dilakukan, terus menerus. Jadi bukan hanya sekedar membaca sesuatu, pidato dan sebagainya. Tidak itu yang kita inginkan, tapi terus menerus dari kasus ini. Saya sangat merindukan itu, mulai dari kasus Angelin misalnya. Itu kan dunia internasional saja sudah terbuka. Para media internasional pun sudah menyatakan bahwa prihatin terhadap itu. Karena dari awal memang kasusnya seperti anak hilang, lalu karena banyak wisatawan di Bali yang bule katakanlah ngasih perhatiannya ternyata dibunuh sama lingkungan terdekat. Jadi kan publik menilai sekali Indonesia gitu ya Bang ya. Iya, internasional aja atau orang asing aja prihatin terhadap itu, kita tidak gitu. Itu yang saya rindukan sebenarnya. Sehingga ketika ibu bergerak untuk melawan itu, saya kira akan terjadi sesuatu perubahan yang sangat luar biasa. Saya percaya itu gitu. Karena pengalaman empirik kita itu membutuhkan sosok seperti itu. Tidak bisa hanya sekedar ini dihukum sekian gitu. Katakanlah Undang-Undang Perlindungan Anak menghukum nanti pelakunya 15 tahun. Apakah itu membuat persoalan ini selesai? Tidak. Nanti kita ketemu lagi di sini lagi. Persoalan yang sama dan mungkin lebih sadis ya. Jadi ini menurut saya sekali lagi saya merindukan simbol-simbol negara bisa diperankan oleh ibu negara, bisa diperankan oleh menteri yang berhubungan dengan itu, bisa tokoh-tokoh agama dengan saya kira kalangan selebriti juga jangan hanya bicara tentang dirinya sendiri, tapi bagaimana bicara tentang bagaimana juga anak kita itu juga terancam. Jadi gini, sekarang kita lagi perlambatan ekonomi, jangan cuma ngomongin ekonomi gitu ya. Betul. Jadi politisi juga jangan cuma ngomongin ekonomi melambat. Ini luar biasa sebagai bekal masa depan generasi kita kan sebetulnya. Itu saya kira itu sebagai wakil rakyat harus bicara tentang itu. Tidak bisa bukan cuma mengecam. Ya Komisi 8 misalnya, tidak hanya sekedar kita ubah aja undang-undang supaya menjadi efek jerah. Itu udah klasik itu. Jadi gerakan itu menurut saya, katakanlah misalnya bagaimana membentuk tim reaksi cepat perlindungan anak di masing-masing Banjar, RT, RW, sehingga organisasi ini, tim reaksi cepat ini sebagai bagian dari peran serta masyarakat bisa melakukan intervensi kepada keluarga yang potensial melakukan kekerasan atau apapun lah begitu. Mbak Anggi, ini kan catatan buat kita karena soal kasusnya sekali lagi kita setelah terjadi maka menjadi wilayah penegakan hukum polisi gitu ya. Yang kita bisa pikirkan tuh kita bisa ngapain sih gitu. Kalau Bang Aris kan saking gramnya pokoknya ibu negara turun tangan atau menteri yang berkaitan dengan ini dan ngajak kita semua. Mbak Anggi menilainya masyarakat sendiri dalam menanggapi kasus ini gimana? Apakah ternyata kita harus introspeksi, jangan-jangan kita relatif cuek-cuek aja, relatif kita abai ternyata. Gimana menurut Mbak Anggi? Menurut saya dalam segi aspek masyarakat ya, perlu kita kuatkan lagi yang disebut sebagai penjagaan komunitas ya, atau community based crime prevention gitu ya, artinya pencegahan kejahatan yang berbasiskan komunitas, dan itu sudah agak hilang di kota. Karena apa? Karena ya banyak ya penyebab, ada urbanisasi gitu, terus ada pembentukan wilayah-wilayah yang tidak memungkinkan lagi adanya kohesi sosial di dalam masyarakat. Wilayah seperti apakah itu? Wilayah seperti di Kalideres
salah satu contohnya gitu. Jadi dalam yang kayak gimana menurut Mbak Anggi yang bikin ibaratnya warga itu nggak guyup, nggak melekat, nggak ada kohesi? Jadi gini, dalam environmental criminology atau kriminologi yang berbasiskan pada pengamatan lingkungan, kita percaya bahwa wilayah itu adalah salah satu aspek yang paling signifikan dalam membentuk perilaku dan dalam mencegah kejahatan. Nah, untuk wilayah-wilayah yang katakanlah slums area, kalau dalam bahasa Inggrisnya ya, kalau di kita ada mungkin permukiman padat penduduk, permukiman kumuh, permukiman miskin ya, atau kalau tadi saya bilangnya di barat itu kita sebut slums area. Nah, di negara barat slums area itu sudah mulai harus dikurangi. Kenapa? Karena dampak daripada slums area ini adalah salah satunya kerentanan terjadinya kriminal dan perilaku menyimpang, baik terjadi di dalam ataupun pelakunya yang tumbuh dan besar di dalam lingkungan yang tidak teratur ini. Nah, mengapa saya bilang tadi ini berbahaya? Karena wilayah seperti ini biasanya tidak punya kohesi sosial, ya, karena dia terlalu padat. Kemudian bukankah karena rapat jadinya ada kohesi justru? Ternyata nggak begitu. Tidak begitu, kohesi sosialnya justru rendah begitu. Nah, itulah yang perlu kita perbaiki gitu. Artinya wilayah-wilayah padat ini tolong diperhatikan. Jadi gini, kriminalitas itu juga berhubungan dengan tata ruang wilayah. Sangat berhubungan dengan tata perkotaan. Ini kalau kayak begini ntar urusannya orang menuduh Mbak Anggi setuju penggusuran gitu misalnya karena ingin merapikan wilayah yang slum tadi, yang padat penduduk, yang kumuh tadi. Betul, karena kita kan ingin kualitas permukiman yang baik gitu. Jadi bukan digusur sebetulnya, dibenahi gitu ya, direnovasi dengan memasukkan unsur-unsur yang memang standar layak huni, standar keamanan juga begitu. Nah, itu perlu diperhatikan. Kalau di luar negeri kita sebut juga salah satu perubahannya adalah bagaimana Pemda itu menerapkan CPTED. CPTED itu adalah Crime Prevention Through Environmental Design. Jadi bagaimana pemerintah daerah harus punya peta, bagaimana mendesain kota yang di dalamnya sudah ada unsur pencegahan kejahatan. Salah satunya adalah dengan mulai merenovasi lagi wilayah-wilayah yang terlalu padat. Karena kalau wilayah terlalu padat, di situ pengawasannya tidak ada. Nah, bagaimana kita mau mengawasi anak-anak kita yang beraktivitas dalam wilayah padat di mana kuantitinya pasti banyak, ini saya yakin sekali gitu, pasti banyak. Bagaimana kita mau ngawasin? Kalau dan mapping wilayah juga misalnya gini, kalau yang tertata katakanlah pindah ke rusun yang teratur. Betul. Itu kan kita tahu dia tinggal di blok mana, jalan lewat mana. Jadi gampang. Kalau ini kan pasti lika-likunya entahlah seperti apa gitu kan di dalamnya. Dan jangan lupakan kasus anak jalanan juga, karena anak jalanan salah satu yang tidak terdeteksi oleh sistem gitu. Mau sampai kapan gitu, artinya kejahatan itu terjadi pada wilayah yang tidak punya sistem proteksi gitu. Nah, itulah menurut saya mapping ini diperlukan dan itulah yang disebut unsur pemerintah tadi. Jadi sebetulnya kalau ada, ini kan kita mau pilkada nih Desember gitu ya. Selain ngomongin sekolah gratis, kesehatan gratis, ini harusnya jadi pemikiran para calon kepala daerah gitu ya, bagaimana mereka mendesain kota yang mikirin, berbasis pada anak yang memikirkan pencegahan kriminalitas terutama terhadap anak yang baris. Kayaknya nggak pernah ada yang ngangkat isu ini deh ke calon kepala daerah, Bang Aris. Ya selalu karena isu anak atau persoalan anak dianggap urusan domestik dan terpinggirkan. Itu seperti yang saya katakan sederhana. Kalau ada anakmu yang mengalami kejahatan seksual, itu karena kau nggak jaga gitu loh. Padahal jadi udah jadi korban, bisa lain pula gitu ya. Bahkan diusir dari kampung itu lagi malah kan dari pengalaman kita. Nah, ini kan peristiwa yang jadi malah ada menakutkan. Peristiwa malah keluarga diusir. Oh, banyak peristiwa begitu. Justru diusir dari kampung itu karena dianggap aib kan gitu. Dianggap mencemarkan nama kampung itu. Maka ketika itu terjadi, dia didorong untuk keluar dari kampung itu. Dan ini menurut saya menjadi peristiwa yang terus-menerus tiap hari berulang-ulang. Ini loh, sudah dikorbankan lagi, bahkan tidak dibela lagi nasibnya, kan begitu. Baik, kita masih lanjutkan satu segmen terakhir. Mudah-mudahan segmen terakhir ini kita bisa ngobrol dengan Kombes Krisnamurti sesaat lagi.